kajian kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, yang isinya menerangkan adab Islami, cara hidup, ya, adab Islami ya, cara hidup berdasarkan ajaran Islam, ya, yang dengan hidup berdasarkan ajaran Islam, beradabkan Islam itu akan sampainya kepada al-akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling berakhlakul karimah. Ya tentu saja demikian ya, karena total Rasulullah SAW itu seluruh hidupnya, segala sendi, segala aspek hidupnya itu hanya berdasarkan ajaran Islam. Demikianlah itu hasilnya. Tapi kan selain Rasulullah SAW yang seorang nabi, tentunya ya beliau selain nabi pun itu sudah terbukti ya pada diri, terutama ini mereka yang 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, hidup mereka itu mengikuti, tentunya juga itu mereka pun total itu hidupnya mengikuti Rasulullah SAW. Seperti itulah hasilnya. Surga itu di tangan gitu ya, dengan cara gitu ini nih, beradabkan Islam ya, hidup itu berdasarkan ajaran Islam. Tapi sekarang ini bab masih sekitar gibah sebetulnya ya. Yang kemarin bab ke-47 judulnya itu ada inilah Imam Bukhari bab ke-46. Nah, mulai tentang gibah itu judulnya pun langsung demikian, babul gibah, bab gibah. Yang kemarin ternyata cukup panjang lebarnya kajiannya di sini. Bab ke-47 yang kemarin babnya sabda Nabi, rumah terbaik kaum Ansor. Ini gibahnya sebelah mana gitu kan, nggak nampak nih gibahnya sebelah mana. Kemudian hadisnya ternyata judul itu potongan hadis. Ya, hadis yang ada di bab tersebut adalah rumah-rumah terbaik kaum Ansor adalah rumah Bani, ya gitu, rumah Bani Najjar. Sama sekali nggak nampak gitu. Ini kaitannya dengan gibah gitu seperti apa, bagaimana dengan judul dan hadis yang seperti ini, sementara ini rangkaiannya sampai bab ke-40, bab ke-50 ini tentang gibah dan namimah. Itulah kan serupa tapi tak samanya gibah dan namimah. Kalau namimah itu mengadu domba gitu, mengadu domba, provokator. Mustahil kalau seorang provokator yang mengadu domba tidak gibah, aneh. Pasti gibah kan, yang pastilah kesini menjelekan yang mana, kesana menjelekan yang, kesini ngomong apa gitu, kesana ngomong lain lagi, sampai kemudian chaos dan apa namanya gitulah. Jadi kalau namimah namanya yang demikian, namimah hanya mengadu domba, provokator. Itu pasti gibah. Tapi tidak semua gibah itu demikiannya sampai kepada mengadu domba. Nah, ini bab ke-47 kemarin yang babnya demikian ya, rumah-rumah terbaik kaum Ansor. Judulnya demikian. Nah, kemudian hadisnya kan, rumah-rumah terbaik kaum Ansor adalah rumah-rumah Bani Najjar. Nah, kemudian kaitannya adalah, nah ternyata ketika Rasulullah menyabdakan demikian, kaum muhajirin nih, karena sahabat Rasulullah SAW itu bolehlah sebutnya ada dua kelompok besar sahabat Rasulullah SAW. Kaum muhajirin yaitu para sahabat yang berasal dari Mekah
ikut hijrah ke Madinah, sementara kaum Ansor adalah mereka orang Madinah yang menolong kaum Muhajirin ketika mereka hijrah. Asalnya kaum Ansor ini bukan Islam, gitu ya. Begitu Rasulullah datang ke sana, nah mereka kemudian masuk Islam dan menolong kaum Muhajirin. Nah, mendengar Rasulullah menyabdakan demikian, rumah-rumah terbaik itu adalah rumah-rumah kaum Ansor. Dari atau ada seorang Muhajirin, ya kemarin siapa namanya lupa lagi nih ya. Kaum Muhajirin yang mempertanyakan seolah-olah mereka itu dianggap remeh, disepelekan, tidak dihargai, padahal mereka itu kan pengorbanannya hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu meninggalkan segala-galanya di Mekah, meninggalkan meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan keluarganya. Nah, ternyata ada yang menjelaskan maksudnya adalah kalau kaum Ansor saja dipuji gitunya sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW, apalagi Muhajirin. Ya, apalagi Muhajirin. Nah, tapi di sini ada ininya tersembunyi itu ya, tersembunyi memang kan tidak jelas-jelas membicarakan gibah di sini. Rasulullah tidak menjelekkan, Rasulullah justru memuji kaum Ansor yang pantaslah dapat penghargaan, diapresiasi oleh Rasulullah SAW ya, karena mereka ini menolong kaum Muhajirinnya pun nggak setengah-setengah. Ya, ini kaum Ansornya menolong kaum Muhajirin ini nggak setengah-setengah. Mereka pun total gitunya membantu Rasulullah, membantu para sahabat yang kemudian diberi keutamaan oleh Rasulullah SAW. Karena intinya mereka ini semuanya ya, Muhajirin ataupun Ansor nih, para sahabat ini semuanya mereka ini adalah orang-orang yang membantu gitu ya, menolong apa yang ini berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah beliau melaksanakan tugas dari Allah, yaitu tabligh, menyampaikan, menyebarkan agama Islam dan mengajak. Nah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini dengan keutamaan masing-masing, sebetulnya masing-masing diberi keutamaan, masing-masing memiliki keutamaan. Nah, mereka ini itu ya karena mereka ini yang menolong, membantu, mendukung, bahkan bukan hanya dengan dengan tenaga, dengan harta, disebutnya nyawa sekalipun mereka berikan itu untuk mendukung, intinya mendukung tegaknya agama Islam. Maka Allah memberi penghargaan yang luar biasa, dan bukan hanya penghargaan, dan pahala dari Allah berupa mereka masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya nanti mereka ini ya, masuk surganya itu tanpa melalui proses pengadilan di akhirat. Ini mereka orang-orang yang demikian. Mereka ini maksudnya masuk surga tanpa hisab itu adalah masuk surganya nanti itu di akhirat itu tanpa melalui proses pengadilan di akhirat. Agak melebar lah sedikitnya, lebar ya bab ini. Yang bisa demikian, yang bisa masuk surga tanpa hisab bukan hanya para sahabat. Karena Rasulullah Allah membuka kesempatan bagi siapapun, boleh, bisa, tentu asal memenuhi syarat dan ketentuan, ada kriterianya pasti. Boleh, siapapun bisa, silakan.
masuk surga tanpa hisab itu Allah perbolehkan buat semua orang. Artinya kesempatan untuk bisa masuk surga untuk manusia yang hidup sekarang pun ya sama gitu, kesempatannya sama. Allah berlakukan bagi semuanya, bagi para sahabat, bagi umat-umat yang lainnya sampai hari ini, sampai nanti manusia yang hidup di akhir zaman itulah. Kesempatannya Allah buka selebar-lebarnya. Artinya ya silahkan semua orang coba, artinya setiap orang lah ya silahkan, kesempatannya Allah buka dengan syarat dan ketentuan kriteria seperti apa. Padahal kalau kita melihat ini harus jadi contoh kan sebetulnya. Padahal kalau kita melihat ini 10, isinya ada 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Padahal kalau kita melihat latar belakang mereka, ini yang paling fenomenal mungkinnya Umar bin Khattab lah itu. Umar bin Khattab coba latar belakangnya dulunya seperti apa. Berbanding terbalik, kalau Umar bin Khattab di masa jahiliyah, orang akan mengatakan kurang jelek apanya Umar bin Khattab? Ya, kurang jelek apanya? Musyrik, ya karena dia penyembah berhala. Ya musyrik, ya kafir. Bahkan dan Umar bin Khattab itu tadinya menyanggupi untuk menjadi eksekutor, saya yang akan membunuh Muhammad. Seperti itu asalnya Umar bin Khattab. Jadi boleh dibilang demikian lah mungkinnya kalau bicara Umar bin Khattab di zaman jahiliyah, kurang buruk apanya? Kurang buruk bagaimana? Tapi kemudian kan Umar bin Khattab masuk Islam dan serius nih, ini masalahnya nih, masuk Islam dan serius di dalam beragama Islamnya sampai bisa itu mencapai menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Semuanya juga bisa. Semuanya juga bisa karena kesempatannya ya Allah berikan kepada semua orang. Tinggal kembali berarti kan kepada kemauan masing-masing, mau nggak masuk surga tanpa hisab. Kalau diadili di akhirat seperti apa? Di diwai masuk pengadilan mengadeg-deg geningan. Baru diadili oleh manusia gitu kan, yang hukumnya buatan manusia. Nanti di akhirat itu kan semuanya juga tahu benar-benar pengadilan seadil-adilnya. Dan situasi ketika diadili oleh Allah itu, dihisab itu, diadili oleh Allah itu kan ngeri situasinya. Baru-baru ininya dalam kajian kitab Borikok itu diterangkan ketika seseorang diadili oleh Allah itu seperti apa. Ditempatkan di satu tempat dan dia tidak melihat apapun gitulahnya, dia melihat ke sekelilingnya dan tidak ada yang terlihat kecuali neraka yang menyala-nyala. Dengan situasi demikian kemudian diadili oleh Allah. Bayangkanlah di sini saja orang masuk pengadilan yang asalnya sok jago bagaimana, masuk pengadilan pasti tertunduk. Apalagi diadili oleh Allah nanti. Padahal Allah memberi kesempatan untuk bisa tidak gitunya, bisa nih tidak melalui proses pengadilan, siapapun boleh. Contohnya sudah ada. Jadi mereka ini nih, para sahabat ini tuh contohnya mereka. Contohlah mereka, artinya ya bagaimana mereka bisa demikian? Ya intinya seperti yang barusan Umar bin Khattab ketika zaman jahiliyah sangat buruk, kurang apa buruknya, tapi kemudian masuk Islam serius. Nah eta kuncinya masih nyaan, berarti beragama Islam deh. Seriusnya menjalankan agamanya bisa ternyata. Karena dengan demikian dosa sebesar apapun sebelumnya yang dimiliki oleh Umar bin Khattab kan diampuni oleh Allah, dihapus bahkan dari catatannya. Dosanya diampuni, dari catatan amalnya dihapus. Kosong catatan dosanya Umar bin Khattab mah.
bukan tidak pernah berdosa, besar malah dosanya. Mungkin Umar bin Khattab kalau mungkin gitunya, Umar bin Khattab kalau bertemu dengan kita sekarang lalu bertanya, misalnya Umar bin Khattab begini, kamu merasa nggak punya dosa? Kita kan menjawab, oh iyalah pasti gitu kan. Ya pastilah. Seberapa banyak coba lihat cek Umar bin Khattab teh sakieu cek mun kurang sunah mah atuh eta mah dosa saya dulu kurang apa, segede apa. Tapi nah itu masalahnya itu ya, kalau kemudian ya seriuslah beragama Islamnya, diampuni oleh Allah dosa sebesar apapun. Bahkan di mata Allah mah dosa hanya satu orang gitu ya, dosa satu orang Umar bin Khattab nggak ada apa-apanya di mata Allah. Andai seluruh manusia berdosa sebesar-besar dosa yang bisa mereka lakukan, misalnya nih ya, seluruh manusia nih semuanya berdosa dengan sebesar-besar dosa yang bisa dilakukan oleh mereka, ampunan dari Allah jauh lebih banyak, ampunan dari Allah jauh lebih besar. Ya, artinya kan jangan merasa wah jangan-jangan dosa saya tidak diampuni, wah dosa saya sudah sebanyak apa, cik Umar bin Khattab mana yang makar kayak sakit itu, gak sih bener aja nama menedek mah. Paling Umar bin Khattab mungkin gitu, kemudian ke orang sih kan nanti. Kamu merasa punya dosa? Iya. Coba banyak apa dosa yang kamu punya? Sebesar apa? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa Umar bin Khattab. Nah mereka ini Umar bin Khattab kan ini salah satu muhajirin, ternyata benar Umar bin Khattab itu hijrah pindah pokoknya mah tinu teu balik kanu bener gitulah intinya. Ya, pindahlah dari keburukan beralih itu pindah kepada kebaikan, pasti diampuni dosanya. Bahkan menjadi seperti mereka, hanya artinya masuk surga tanpa hisab, bisa siapapun. Dan kedua apal ilmuna tuh deh, itu apal ilmuna memalam yang bisa tahu tuh ngaji tara, rek apal di mana, coba rek apal di mana tuh tara ngaji mah, udah malah jadi kuliahan lo gitu mah. Nah ini kembali ke sini nih ya. Ini bab ke-47 nya kemarin ini lebar lah gitunya, melebar tah. Sepertinya orang jarang gitunya yang mengungkap hal yang barusan. Sehingga mungkin itunya orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini sepertinya merasa wah mana mungkin kita bisa masuk surga tanpa hisab. Bisa padahal. Karena kesempatan itu Allah buka kepada semua orang. Allah itu adil. Masa kesempatan itu hanya bagi sahabat? Kalau sahabat itu maka anggaplah ya, itu ada contoh, artinya benar yang seperti itu. Bisa ada contoh orangnya yang disebutkan sudah pasti itunya demikian itu, yaitu ada 10 orang sahabat yang sudah dipastikan mereka masuk surga tanpa hisab. Tak itu geningan gitu, misalnya contohnya Umar bin Khattab, wah padahal dulunya kurang apa jeleknya, kurang apa buruknya, kurang apa jahatnya Umar bin Khattab, bisa ternyata. Nah kemarin itu bab ke-47 ini ternyata ketika Rasulullah memuji kaum Ansor, ada sebagian, satu orang mungkin, bukan sebagian dalam arti jumlah banyak sih ya, yang merasa diremehkan, disepelekan. Anggaplah dia merasa sakit hati kaum Ansor dipuji, padahal coba besar mana pengorbanannya dengan muhajirin. Ternyata di situ tersirat kalau kaum Ansor saja mendapat pujian, apresiasi, penghargaan dari Rasulullah, ya muhajirin apalagi gitu kan, muhajirin apalagi yang pengorbanannya itu lebih besar. Tapi nah di sini pelajarannya adalah gibah itu menyakiti, bukan menyakitkan. Gibah itu menyakiti.
Nah, padahal di bab ini Rasulullah tidak bermaksud menyakiti muhajirin dengan memuji ansor. Rasulullah tidak bermaksud tadilah merendahkan, menganggap kontribusi, jasa, perjuangan mereka untuk tegaknya Islam itu. Rasulullah tidak menyepelekan itu. Tapi ada kaum muhajirin, salah seorang dari kaum muhajirin, dia menyimpulkan demikian. Ketika Rasulullah memuji kaum Ansor itu, dia menyimpulkan kaum Ansor saja dipuji, padahal kami kan lebih, itulah gitunya menurut orang ini. Dia seolah-olah ya tersakiti itulah, karena merasa disepelekan, dianggap remeh dengan jasa dan kontribusi yang sedemikian besar. Padahal Rasulullah itu tidak pernah Rasulullah menyakiti orang. Ya kapan Rasulullah menyakiti orang? Enggak pernah. Satu kali saja katakanlahnya Rasulullah menyakiti orang itu tidak pernah. Rasulullah memuji Ansor bukan merendahkan muhajirin, justru tersirat. Kaum Ansor saja mendapat pujian dari Rasulullah, apalagi kaum muhajirin yang pengorbanan jauh lah katakannya lebih besar. Jadi tidak ada unsur menyakiti. Nah, adapun bab ini disimpan oleh Imam Al-Bukhari itu benang merahnya adalah kalau gibah pasti menyakiti orang. Ya, gibah itu pastinya itu gibah itu menyakiti orang. Nah, dalam bab ini berarti harus berhati-hati apabila bicara, jangan sampai menyakiti orang. Adapun kalau ternyata seperti yang dialami oleh Rasulullah memuji Ansor, ada kaum muhajirin yang merasa tersakiti, salah sendiri cek Nabi itu kesimpulan saudara kita itu kesimpulan saudara, kenapa merasa direndahkan? Enggak sama sekali. Tapi benang merahnya itu ya, gibah itu menyakiti orang. Nah, di dalam bab 47 ini hati-hati berarti, meskipun bukan gibah, tapi ketika berbicara itu jangan sampai menyakiti orang lain. Itulah nukamari tanya pelajarannya. Nah, sekarang bab yang baru nih, bab 48 masih sekitar gibah nih ya, sampai bab 50 gibah dan namimah. Bab ke-48, babu ma yajuzu minigtia bi ahlil fasadi warriyab. Babu ma yajuzu minigtia bi ahlil fasadi warriyab. Bab intinya gibah yang diperbolehkan. Ini berarti harus kita ulang lagi ya wayahna, yuk kita ulang lagi definisi gibah. Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Itulah intinya gibah, ngomongin batur lah. Itu kan membicarakan keburukan orang lain. Yang gitu. Kalau orangnya tahu, pasti dia tadi pasti nyeri hati. Kalau orangnya tahu gitunya keburukannya ini dibicarakan, diungkap, pasti dia sakit hati. Nah, ini maya juzu mining tiabi ahlil fasadi warriyab. Bab gibah yang dibolehkan. Ini membicarakan, kalau gibah pasti membicarakan keburukan. Nah, keburukan mengungkap, membicarakan keburukan ahlul fasad dan ahlur riyab di sini disebutnya. Nah, itu dibolehkan. Ini agak ini dulunya kita ambil perbandingan ya, kita ambil perbandingan. Ria itu ibadah, itu ria itu ibadah, melakukan ibadah. Nah, yang disebut ria itu ketika seseorang mengerjakan ibadah
ibadahnya ini itu dia perlihatkan kepada orang lain. Jadi sengaja ingin dilihat orang dengan maksud mendapat atau mendapat keuntungan dari sesama manusia. Itu ria itu dan itu dosa. Ria itu dosa. Ibadah yang dilakukan karena ria itu bukannya menghasilkan pahala. Ibadah yang dilakukan karena ria bukannya menghasilkan pahala, malah menjadi dosa, berbuah dosa. Nah, prakteknya bagaimana seseorang mengerjakan ibadah, tapi orang ini mengerjakan ibadahnya itu ingin dilihat orang. Apa maksudnya ingin dilihat orang lain? Dia mencari keuntungan, ingin mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Mestinya kan kalau ibadah itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau ini malah diubah dibelokkan. Kenapa jadi dari sesama manusia mengharapkan sesuatunya? Nah, itu ria yang demikian. Arti kata ria sendiri arti kata rianya ingin dilihat orang lain. Nah, sehingga ada ria yang dibolehkan. Boleh nggak kalau kita mengerjakan ibadah dan dalam diri kita itu ada keinginan dilihat orang? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau melakukan demikian itu dengan maksud ingin mendapat keuntungan dari sesama manusia. Kalau dengan niat, misalnya saya saya melakukan ibadah sengaja ingin dilihat orang lain, tapi maksud saya sugan atau mudah-mudahan saja ada orang lain yang mengikuti, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi orang lain, menginspirasi orang lain sehingga ikut melakukan. Itu bukan ria, atau disebutnya itu ria yang dibolehkan. Itu ria yang dibolehkan ya, asal dengan tetap kita ini mengharapkan keuntungan balasannya itu dari Allah, bukan dari sesama manusia. Saya mengerjakannya sengaja supaya dilihat orang itu, maksud saya memberi contoh, itu bukan ria. Nah, artinya kan ria, kalau kita mendengar ria dosa, ria itu dosa. Nah, ada ria yang diperbolehkan apabila ingin dilihat orang lainnya itu bukan dengan maksud mencari keuntungan dari sesama manusia, tapi maksudnya mengingatkankah, itulah maksudnya, mengingatkan, memberi contoh, menginspirasi sehingga orang lain jadi ikut melakukan ibadah tersebut. Itu boleh. Nah, di sini gibah yang dibolehkan. Kalau kita mendengar gibahnya dosa kan, gibah dosa berarti. Nah, ini gibah yang dibolehkan itu gibah terhadap orang-orang yang seperti ini, yaitu ahlul fasad wardiyab. Di sini disebutnya ya orang-orang yang berdosa. Orang-orang ahlul fasad, orang-orang yang asalnya arti terjemahnya itu orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Contohnya sebetulnya ya, bagaimana Allah nih, Quran berarti ayat Quran, bagaimana Allah mengungkap keburukan Firaun. Kan oleh Allah dibicarakan keburukannya, dibicarakan, diungkap. Apa maksudnya? Maksud Allah itu agar menjadi peringatan bagi yang lain. Kenapa hanya Allah mengungkap itunya keburukan Fir'aun, Abu Lahab? Kan ada ayatnya tentang Abu Lahab, bagaimana keburukan orang-orang kafir, kaum-kaum terdahulu
umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut misalnya yang diazab oleh Allah, diungkapkan mereka oleh Allah keburukan mereka. Maksud Allah itu supaya menjadi peringatan. Peringatan dalam hal ini artinya jangan seperti mereka. Jelaskan akibatnya seperti apa. Itu kan maksud Allah mengungkap Firaun. Coba ikuti Firaun, mau jadi bagaimana? Sama berarti akibatnya. Nah, ini maksud Allah mengungkap keburukan. Contohnya ya Firaun yang paling banyak disebut-sebut di dalam Quran. Kemudian juga keburukan kaum-kaum terdahulu yang tidak beriman, yang menentang bahkan membangkang gitu kan terhadap nabi yang Allah utus. Banyak Allah mengungkap keburukan manusia. Dan kalau secara definisi tadi gibah itu apa? Mengungkap keburukan orang, membicarakan keburukan orang. Nah ternyata ada yang dibolehkan, itunya seperti riya tadilah hanya perbandingannya. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih. An Urwat bin Zubairi atau an Aisyah nih dari Aisyah nih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Ista'zana rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala i'zanu lahu bi'sa akhul ashirati awibnul ashirah. Aisyah berkata, seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, izinkan. Ini Rasulullahnya berarti membolehkannya. Izinkan orang itu. Sebentarnya izanu, izinkan orang itu untuk, karena tadi orang ini meminta bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan, boleh silakan izinkan saja gitu ya. Izinkan orang itu datang. Nah Rasulullah kemudian menyebut bi sa'akhul ashirah awibnul ashirah. Ini seburuk-buruk kaum nih. Rasul mengizinkan, mengatakan itu tadinya, izinkan orang itu ya, untuk menemui saya, katakan demikiannya. Biarkan, izinkan orang itu, dia itu seburuk-buruk kaum. Nah ini Rasulullah ini mengungkap keburukan nih. Rasul itu mengatakan demikiannya. Wa bi'sa akhul ashirah, dia itu seburuk-buruk kaum. Falamma dakhala, ketika orang itu masuk kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, alana lahul kalama, Rasulullah itu bicaranya lemah lembut, padahal Rasul sudah menyebutkan si wawalak ternyata si banggar warah, si amburadul, si pokoknya memang kurang penggorengan lah. Tapi ketika orang itu datang berhadapan dengan Rasulullah, alana lahul kalama, Rasulullah ramah. Rasulullah itu ramah, lemah lembutnya kepada orang tadi. Nah melihat demikian, nih Aisyah nih yang apa namanya ya nggak habis pikir mungkin tadi katanya orang itu orang paling buruk. Ya Rasulullah menyebutkan itunya tadi Rasulullah menyebutkan orang itu si bangkar warah, si kurang ajar, si wawalak, si bebenguk dan sebagainya lah itu. Biarkan dia masuk. Tapi begitu berhadapan Rasulullah ramah gitu ya. Alanal qaulalahu, Rasulullah lemah lembut bicaranya, ramah gitu dengan orang tersebut. Ini kan Aisyah, pada diri Aisyah ini memunculkan pertanyaan, kenapa beda gitu? Kenapa beda? Tadi bicaranya Rasulullah mengatakan si pokoknya mah si goreng patut lah pokoknya mah. Tapi Rasulullah menghadapinya hanya dengan apa namanya, Rasulullahnya bicara dengan ramah gitu, Rasulullah bicaranya lemah lembut kepada orang tersebut. Nah kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulta, tadi itunya
engkau mengatakan allazi qultu, yang aku katakan. Itu yang si jelek dan dan sebagainya lah. Summa alan talahul kalama, tapi engkau bicaranya gitu, tapi engkau bicara dengan orang itu. Engkau bicara dengan lemah lembut, dengan ramah. Kemudian Rasulullah menjawab, Aisyah, ini normatif nih, ini pelajarannya, ini normatif nih. Aisyah, wahai Aisyah, inna syarron nasi man tarokahun nasu awa ada ahun nasu ittiko afuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, kalau di hadis lain itu seburuk-buruk derajat tingkatan, seburuk-buruk derajat tingkatan manusia di mata Allah itu adalah orang yang ditinggalkan oleh sesama manusia karena mereka takut keburukannya. Artinya orang ini buruk sekali gitu kan. Sekali lagi nih ya, Rasulullah ini menyabdakan nih, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia derajat atau seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh sesama manusia karena mereka nih sesama manusia itu kenapa meninggalkan orang ini gitu kan? Karena mereka takut dengan keburukannya. Jadi orang yang disebut pada ngajauhan. Kenapa sih orang-orang menjauhi, menghindar? Nah, mereka takut mungkin ke bawa. Orang yang takut ketemuan butut maung, takut imbasnya gitunya karena berdekatan dengan orang yang seperti ini. Nah, kurang lebih demikian nih hadis sekali lagi nih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ada seseorang yang minta bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tahu sebetulnya siapa orang itu. Rasulullah kemudian mengizinkan, boleh silakan, biarkan dia datang. Tapi Rasulullah bukan hanya mengatakan demikian, dia ini seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia. Tapi kemudian Aisyah melihatnya ketika orang itu bertemu dengan Rasulullah, sikap Rasulullah itu tidak menunjukkan mungkin kalau kita berpikir Rasulullah itu seperti akan menghadapinya dengan rasa sebel, enak gitu sih, karena ini yang di hadapannya itu Rasulullah sendiri yang menyebut dia ini kaum terburuk nih. Tapi ketika bertemu Rasulullah bicaranya ramah, lemah lembut. Lalu Aisyah bertanya, karena itu memunculkan keheranan pada diri Aisyah. Rasulullah, kenapa demikian? Tadi engkau bicara orang itu orang yang begini, tapi itunya engkau menghadapinya dengan lemah lembut, dengan ramah. Nah, ini normatif jawaban Rasulullah. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk derajat manusia di hadapan Allah adalah orang yang ku jelema wae geus pada ninggalkeun gitu, meureun itu arembung jelema teh deket jeung jelema eta mah. Karena mereka takut dengan keburukan orang itu. Nah, sekarang nih penjelasannya nih ya. Mulai dari ini sih namanya di sininya jadi juga disebut nih. Orang yang datang itu namanya adalah Uyainah bin Hison bin Huzaifah bin Badar al-Fazari. Orang yang dikatakan si wawalak tadi si wawalak, si bebenguk, terus si cek nabi itu jelema panggoreng-goreng jelema si eta. Tapi dia datang ingin bertemu dengan Rasulullah. Hageun bae sok cenah ka dieu. Nah, kalem bae cek nabi itu. Nabi mah kalem, silakan saja kalau dia ingin bertemu boleh silakan. Ini namanya Uyainah lah kita menyebut demikiannya.
Uyainah bin Hison bin Huzaifah bin Badar al-Fazari. Dia sampai mendapat julukan Al-Ahmakul Muta'u. Al-Ahmakul Muta'u. Al-Ahmak teh si dungu. Mungkin itulah itunya. Apa kurang jelek? Lebih dari dungu apa nih? Apa kurang jelek? Al-Ahmak si dungu yang ditaati. Dia itunya si dungu yang ini bahkan mendapat sebutan seperti ini nih. Artinya ini benar orang ini Uyainah tadinya ini benar-benar orang yang buruk ya pokoknya sampai mendapatkan sebutan Al-Ahmakul Muta'u, yaitu si dungu yang ditaati. Ternyata dia ini memang pemimpin suatu kaum. Dia ini pemimpin suatu kaum. Makanya tadi di hadisnya seburuk-buruk kaum, gitulah, seburuk-buruk kaum itu ini. Yaitu kaum yang dipimpin oleh pemimpin Awasigaki, itu pemimpinnya seperti ini. Sampai mendapat julukan si dungu pemimpinnya. Seburuk-buruk kaum itu adalah mereka. Ini pemimpinnya Uyainah bin Hison yang diberi sebutan, yang mendapat sebutan Al-Ahmakul Muto. Rasulullah SAW berharap, ya Rasulullah SAW berharap atau mau katakanlahnya Rasulullah SAW mau itu menghadapi, mau menerima ketika Uyainah ini datang kepada beliau. Beliau mengharap bisa bahasanya bisa menjinakkan, bisa mengubah, mungkin intinya ya, bisa mengubah orang seburuk apapun. Karena kan terbukti tadi Umar bin Khattab juga di masa jahiliyahnya kurang apa, bisa berubah ternyata. Nah Rasulullah ini berharap mau menerima, mau bertemu, mau bicara itu dengan Uyainah. Nah Rasulullah berharap bisa Uyainahnya ini bisa tertarik lah, itu intinya, bisa tertarik dengan Islam, dan beliau berharap dia masuk Islam dan bisa membawa kaumnya. Ya, dia berharapnya, Rasulullah berharap dia mau masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Tetap kan memang karena itulah tugas Rasulullah SAW itu kan mengislamkan, anggaplah dia mengajak itu kan, menyampaikan Islam, mengajak orang masuk Islam. Nah Rasulullah berharap Uyainah itu bisa masuk Islam dan dia bisa membawa kaumnya untuk masuk Islam karena dia pemimpin. Uyainah ini dia ini pemimpin gitu di kaumnya. Nah kemudian catatan berikutnya nih ya dari kitab Fathul Bari ini. Nah tentang gibahnya, Rasulullah kan di dalam hadisnya tadi menyebutkan si Walak gitu, bisa akhul ashiroh, ini kaum si buruk lah gitulahnya, si jelek, si buruk, dari paling si banggakan marah, si dan sebagainya lah gitu, dengan bisa itu ya paling buruk loh nya. Mungkin kalau dalam bahasa kita si kurang ajar gitu, habis hari itu bisa kasar dehnya. Padahal enggak, sebetulnya Rasulullah itu mengatakan dengan menggunakan dengan kata bisa ini yang paling buruk bahkan gitu ya. Nah ini terucap dari Rasulullah. Rasulullah gibah enggak? Dan sebetulnya kan secara logika juga sudah, mana mungkin Rasulullah gibah? Gibah kan dosa. Itu kan gibah kan dosa. Ya mana mungkin kalau begitu kalau Rasulullah gibah berarti beliau berdosa. Nah itu yang mustahil. Makanya babnya Imam Bukhari di sini mengatakan gibah yang dibolehkan. Sebutannya kalau mengungkap, menyebut keburukan orang, gibah sebutannya. Seperti tadinya kalau ada orang yang ibadah karena ingin dilihat oleh sesama manusia, riya, namanya gak ada yang lain. Tapi kalau dengan niat
memberi contoh kepada orang lain itu riya yang dibolehkan. Nah, Rasulullah di sini ini menyebut di keburukan orang. Apa Rasulullah melakukan gibah dalam arti bahkan kan gibah itu dosa besar. Kan gibah itu dosa besar. Nah, ini nih ada hadis yang seperti ini nih. Aisyah nih, hadisnya juga dari Aisyah. Kalau nggak salah ini riwayat Abu Daud yang seperti ini. Apabila Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan kepada pilihan yang dua-duanya jelek, nah memang kudu make ilmu anu kitu mah. Kalau diberi pilihan yang satu bagus, yang satu jelek, asa teu kudu sakola ada. Atuh teu kudu sakola, anu hiji alus nu hiji goreng mah. Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, tapi tidak boleh, tidak artinya harus memilih salah satu, tapi dua-duanya buruk nih, maka Rasulullah akan memilih yang keburukannya lebih ringan. Itu sudah bagian dari takwa. Jadi jangan berpikir angan baiklah ada dua lagi goreng nu mana we lah ulah gitu. Lihat dari dua hal yang sama-sama buruk ini mana yang keburukannya lebih ringan, itu sudah diberi pahala gitu ya. Memilih yang keburukannya lebih ringan itu sudah diberi pahala, dia bertakwa. Artinya benar dua-duanya buruk tapi pilih yang lebih ringan. Nah itulah Rasulullah itu demikian. Ini hadisnya demikian ya. Ini Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, maka beliau akan memilih yang keburukannya lebih ringan. Dan nah ini satu lagi nih lanjutan dari hadisnya, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Maka Rasulullah SAW ini kan menjadi satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Rasulullah SAW itu tidak punya dosa. Nah ini kalau disebut itu Rasulullah gibah, namanya gibah Rasulullah berdosa. Rasulullah menyebut keburukan, iya benar. Rasulullah kan menyebut ini gitu kaum itu ada orang yang mau bertemu Rasulullah, siapa? Si Anu. Wah si Anu, dia itu kaum paling buruk dia itu. Nah Rasulullah itu sudah menyebut keburukan. Tapi apa Rasulullah gibah? Dalam arti yang berdosa ya. Kalau sebutannya gibah mah iya karena Rasulullah menyebut yang buruk, menyebut keburukan orang. Tapi ini ya itulah gibah yang dibolehkan. Gibah yang dibolehkan karena maksud Rasulullah SAW itu seperti juga Allah menyebut keburukan Fir'aun, Abu Lahab dan kaum-kaum yang lainnya. Maksud Allah itu supaya menjadi peringatan, supaya menjadi menjadi peringatan, menggugah pelajaran. Itu maksud Allah. Bukan menistakan Fir'aun tapi kapajet cebut nama cik orang Sunda mah pajet digoreng ku Allah beak Fir'aun mah ya beak digoreng di kapajet cik orang dijejelek tadi di apa namanya diungkap keburukannya oleh Allah. Maksud Allah apa? Agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah itu kalaupun disebut gibah, itu gibah yang dibolehkan. Nah Rasulullah SAW itu oleh Aisyah tadinya sudah disebutkan Rasulullah itu adalah manusia yang paling jauh Rasulullah itu dari dosa. Mustahil artinya Rasulullah berbuat dosa. Ya Rasulullah itu hadisnya tadi demikiannya, apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, nggak seenaknya mentang-mentang wah dua-duanya juga kan jelek, yang mana aja lah, nggak boleh begitu. Berarti cari pilih mana yang keburukannya lebih ringan. Iya no aneh mah diberi pilihan yang satu bagus gitu, yang satu jelek, milih yang jelek.
asal liur. Loba jelema kitu teh aslina. Ini surga, ini neraka, coba pilih mana? Banyak yang milih neraka. Kan gitu kenyataan adanya. Itu sudah diungkapkan oleh Rasulullah, oleh Quran bahkan. Ini diantaranya kan di hadis yang ini. Karena ini sebetulnya kalau boleh disebut ya katakanlah dalam tanda kutipnya, meskipun maknya pilihan itu surga jeung neraka teh pilihan. Ada pilihan mah yang sama-sama bagus, yang sama-sama jelek, berenang kayak mikir-mikir milih nu mana, yang ini bagus, yang ini bagus, tapi pilih yang mana, kan gitu berarti pilihan mah. Ini surga, ini neraka, coba mau pilih mana? Dalin pilihan sebenarnya mah itu jangan, berarti bukan pilihan. Tapi kenyataan dia mah berdasarkan Al-Quran, itunya ayatnya ada. Kemudian hadis juga ada nih, hadis mainu ieu teh lah, misalnya hadis yang ini. Hadis yang menerangkan neraka itu penuh sesak, nepi ka heureun neraka mah penuh karena banyak pengisinya. Tapi neraka surga itu kosong, nanti surga itu kosong lengang. Sampai Allah menciptakan makhluk baru nanti untuk pengisi surga. Rembungan ke surga mana? Tapi ke neraka, wah sampai berdesakan, penuh sesak gitunya neraka mah berdesakan jadinya karena penuh sesak. Padahal dalin pilihan nanti eta mah. Coba kalau ditanya pilih mana, loh gitulah. Pilih mana? Kamu pingin ke surga, pingin ke neraka? Cek urang teh nanya teh kos kasaha wae atuh. Sok ditanya kitu udah kudu lagi ngahina nu kita jalin pilihan nu kitu mah. Kan harusnya tong ngahina mah nanyakeun mah nya nu kitu. Budak leutik bakal ngomongnya mending surga atuh. Pan kitu nya. Nya ka urang gitu kaki-aki. Mending surga, rek hayang ke surga, hayang ke neraka. Atuh dalin kepilihan tong nanyakeun gitu sebenarnya mah. Tapi kenyataannya demikiannya berdasarkan ayat dan hadis. Malah manusia itu lebih banyak yang menuju surga. Anggaplah ibarat itu pilihan. Ternyata manusia itu lebih banyak yang memilih neraka. Padahal penjelasan tentang neraka itu mengerikannya seperti apalah gitu. Ting kunaon atuh gitu macam urang menjelema teh. Nah bet kadarinya jelema teh diberi pilihan teh ngadon milih eta padahal dalin pilihan sebenarnya mah. Bukan pilihan, artinya manusia itu harus ke surga. Da moal aya nu milih neraka mah moal sok saha nu milih neraka. Coba pilih mana? Tong nanyakeun kitu atuh dalin pilihan sebetulnya. Nah, kita kembali ke sini nih, itunya dari hadis yang tadinya. Nah, di sini Rasulullah menyebut Uyainah tadi namanya ya. Sebelum Rasulullah orang itu masuk, Rasulullah sudah menyebutkan dia itu pemimpin kaum terburuk lah itunya. Dia itu pemimpin kaum terburuk. Nah, adapun Rasulullah kemudian ketika orang itu sudah bertemu dengan Rasulullah bersikap ramah, lemah lembut, satu gitu memang. Ya itulah Rasulullah SAW. Di situ nampak ilmu lah gitunya dan adab Rasulullah SAW. Beliau kan manusia paling beradab, beliau manusia paling berakhlak. Tidak menunjukkan bermasa muka gitunya, bermasa muka, menunjukkan air muka yang marah gitulah, ilfil. Ilfil gitu karena yang datang ini orang yang si baragajul hoream antek itu Rasulullah. Yang Rasulullah menunjukkanlah akhlak beliau sebagai seorang nabi sekaligus kan mengajarkan ilmu. Catatan berikutnya nih, dari kitab Fathul Bari ini. Ya, intinya Rasulullah SAW di sini, kalaupun dengan sebutan ini Rasulullah gibah nih, beliau menyebut keburukan orang.
Nah, ini Imam Bukhari di sini sudah menyebutkan gibah yang dibolehkan. Ya, karena gibah yang demikian itu Allah sendiri, katakanlah Allah sendiri yang memberi contoh. Allah mengungkap keburukan Firaun dan beberapa orang dan banyak kaum di dalam Al-Quran. Dengan catatan berarti mengungkap keburukan orang lainnya itu agar menjadi pelajaran. Ya, agar menjadi pelajaran, agar menjadi peringatan itu bagi yang lain. Ya tentunya menjadi pelajaran, peringatan itu artinya kan jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Ya, jangan sampai menjadi itu orang yang buruk gitu, seperti itu maksud Rasulullah SAW. Ya Rasulullah benar di sini sudah menyebutkan gitu ya. Sebelum bertemu pun Rasulullah sudah menyebutkan. Padahal Rasulullah itu tidak pernah bertemu sebelumnya. Nah, ini juga nih menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui Uyainah dan kaumnya gitunya. Uyainah kan pemimpinnya. Uyainah dan kaumnya itu kaum yang buruk itu berdasarkan wahyu. Rasulullah diberi wahyu bahwa yang datang ini siapa gitunya. Ini yang datang ini siapa nih? Yaitu al-ahmaqul muta', si dungu yang ditaati karena dia pemimpin suatu kaum. Nah, intinya bahwa tentang gibahnya sendirinya sesuai dengan judulnya, sesuai dengan judul yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam bab ini, babu ma yajuzu min tiabi ahlil fasadi warriyab. Boleh mengungkap, membicarakan keburukan orang lain apabila apabila maksud, tujuan atau niat kita bandingkan dengan ria. Boleh nggak kalau kita ibadah itu sengaja ingin dilihat orang? Kalau berarti tergantung ya, maksudnya apa gitu kan ya, maksudnya apa ingin dilihat orang, apa maksudnya, apa tujuannya, apa motivasinya, apa niatnya ingin dilihat orang. Kalau mencari keuntungan dari sesama manusia, nah itulah yang disebut ria yang berdosa. Tapi apabila sengaja melakukan ingin dilihat orang itu dengan maksud, dengan tujuan, tadinya mengingatkan, memberi contoh, disebutnya menginspirasi orang agar berbuat yang sama, agar melakukan kebaikan, agar mengerjakan ibadah yang sama, itu bukan ria yang berdosa. Malah apabila kemudian ada orang lain yang ikut mengerjakan, maka dia dapat pahala tambahan. Dia dapat pahala tambahannya apabila ternyata ada orang yang tergugah, terinspirasi, jadi ikut melakukan ibadah. Orang yang menginspirasinya, yang memberi, yang mengingatkan, yang memberi contohnya, ini dapat pahala tambahan. Itulah yang disebut jariyah. Kemudian ternyata yang melakukan semakin banyaklah itu dapat jariyah. Nah, ini bolehnya yang demikian itu ria yang dibolehkan, kurang lebih sama gitu. Nah, gibah juga ada yang dibolehkan apabila membicarakan keburukan orang lain itu dengan niat mengingatkan, menggugah, memberi pelajaran, gitulah maksudnya ya. Seperti Quran lah, tanya Quran mengungkap keburukan Firaun yang paling sering yang paling banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran itu adalah Firaun dibanding dengan kaum-kaum yang lainnya. Artinya kan hal seperti ini boleh disebutkan Allah yang mencontohkan, Allah yang mengajarkan bagaimana Allah mengungkap keburukan seseorang, katakan demikiannya, keburukan seseorang, keburukan satu kaum. Dan kalau ini gibah yang berarti dosa, ini mustahil gitu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti kata Aisyah tadi, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling jauh dari dosa.
Terus lah saya kira cukup tanya ininya, artinya nah, itulah seperti ria gitu ngan ipis teh sakapung ingin memberi contoh pupujianana aya gagal. Ini maksudnya mengingatkan gitu, mengingatkan orang lain tentang keburukan. Intinya berarti kan sebetulnya bukan tentang seseorang tapi kan tentang keburukan kan. Kalau pelajarannya kan soal keburukannya. Ya, Firaun itu diungkap oleh Allah bukan orangnya, maksud Allah itu keburukannya. Jangan sampai ada yang atau orang-orang kaum-kaum yang hidup berikutnya itu yang mengikuti keburukan seperti yang dilakukan oleh Firaun, bukan ke orangnya. Tadi disebut pelajaran mah bukan orangnya tapi keburukannya apa, ini yang diungkap oleh Allah. Nah, Firaun diungkap sedemikian rupa itu karena keburukannya yang paling paling besar, yaitu sampai mengatakan aku adalah Tuhan. Itu mah keburukan, nggak akan ada lagi yang lebih dari itu.